Indonesia. Dan perlu diingat, ada 14 kata-kata mutiara Bung Karno, dan kata-kata itulah yang tentu saja akan kita tahu persis. Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Singapura itu membuat kita untuk tertegun, dan ada apa sesama anak bangsa kita saling bermusuhan, dan saatnya kita untuk melindungi bangsa kita. Indonesians that come to Singapore, like when you ask them, oh, where do you stay? Then, oh, I stay in a very big house. And then like in Singapore, your houses are just like HDB, right? Then like, wow, big house is equivalent to rich. Oh, I got land, you know, back in my country. Then wow, big, like got land equals to rich. I got how many family pills? I don't have. Saya merasakan betul perubahan sikap warga asing ketika mereka bertemu dengan saya atau teman-teman diaspora yang lain di Singapura. Mohon maaf dengan segala hormat, dulu kalau ketemu dengan warga asing, kita orang Indonesia ini sering dianggap rendah atau dipandang sebelah mata, Pak. Serba salah. Kalau pakaiannya sederhana, dicibir. Kesannya ya dari negara miskin, negara berkembang gitu. Tapi kalau bajunya agak bagus sedikit, salah juga, Pak. Pandangan matanya mengatakan inilah negara para koruptor. Jadi pakai baju sederhana. Salah, baju juga yang agak bagus diduga, bahkan dituding koruptor, sebagaimana yang dipaparkan. Tetapi dua orang pejabat Malaysia atau mantan pejabat parlemen Malaysia ini kini mulai memuji Indonesia, mulai dari Datuk Mahfud Omar menyebutkan bahwa Indonesia kuat karena bangkit rakyatnya. Selanjutnya, Mat Sabu juga menyebutkan bahwa bangsa Indonesia saat ini bukanlah bangsa yang dulu, bukanlah bangsa pemalas, dan saatnya akan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia atau OGT TV kali ini mengangkat seputar sebelumnya Indonesia itu dipandang remeh oleh negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia. Namun kali ini mereka mulai terbelalak mata. Diandalkan Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh, Pak. Korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, melihat hinaan kita dari negara tetangga kita yang sangat kita tahu sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, itu semuanya dapat terkategori itu mereka mengambilnya dari Indonesia. Hal itu karena kecolongan dan mental korup bangsa kita dan pejabat kita terus saja ada. Saudara,
Setiap tanggal 17 Agustus diperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu merupakan hari yang sakral bagi bangsa Indonesia. Karena itu, saudara, ketika Presiden Soekarno ditanya oleh wartawan Prancis kala itu, pertanyaannya tentang sejauh mana Bung Karno memandang hari esoknya dan hari depannya bangsa Indonesia, Bung Karno dengan mudah menjawab bahwa Indonesia ke depannya akan menjadi kaya raya. Selain itu, letak geografis yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, tentu merupakan tempat arus transportasi dan dilewati oleh transportasi perkapalan dari berbagai belahan dunia, termasuk benua yang dimaksud. Karena itu, tentu Indonesia akan dengan mudah meraih keuntungan itu. Di satu sisi, budaya yang begitu banyak tentu akan menjadi tempat persinggahan para berbagai mancanegara untuk menikmati alam dan kebudayaan serta kekayaan budaya Indonesia. Dan perlu diingat, ada 14 kata-kata mutiara Bung Karno, dan kata-kata itulah yang tentu saja akan kita tahu persis. Yang pertama, tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapatkan nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Pidato pada hari ulang tahun proklamasi 1956. Yang kedua, jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Pidato ini adalah pidato Hari Pahlawan pada tahun 1961. Dan yang ketiga, apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan hal-hal tertentu. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dan akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia ini. Dan yang berikut adalah perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan yang berikut, bangsa yang tidak percaya kepada kekuasaan dirinya sebagai suatu bangsa yang tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato hari ulang tahun proklamasi 1963. Dan yang berikut, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup damai dan persaudaraan. Dan yang berikut, kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat, elang Raja Waliku. Pidato HUT atau hari ulang tahun proklamasi tersebut, janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna selama masih ada retapan tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Firman Tuhan inilah gitaku. Firman Tuhan inilah harus menjadi gitamu. Indallahu layu khairu ma bikaumin hatayu khairu ma biam fusim. Tuhan tidak mengubah nasibnya suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Dan berikut, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sebagai untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Pidato HUT 1965. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri.
kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita inilah asalnya adalah rakyat yang gotong royong. Aku lebih suka lukisan samudera yang bergelombang, memukul, menggebu-gebu, daripada lukisan sawah yang adem ayem, tentrem, kadio siniram, wayu, sewindu lawasi. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayap seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Kata-kata mutiara itulah sudah memang ada benarnya jika kita melihat saat ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Bung Karno. Saudara, kata-kata mutiara yang barusan dipaparkan sebagaimana hasil adopsi dari Bung Karno tersebut tentu saja mengingatkan kita akan kesiapan bangsa ini. Dan di saat Prabowo Subianto mulai tampakkan bahwa negeri kita akan menjadi raksasa dan akan menjadi pelindung seluruh bangsa-bangsa dunia dan penegak keadilan. Untuk itu, bagi negara yang selalu mencibir dan selalu mau merusak peradaban, tentu bukan saja Indonesia lawannya, tetapi negara-negara besar lainnya. Raksasa Indonesia bukanlah sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia merupakan simbol perjuangan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Namun, sedikit yang tahu bahwa bendera ini memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan terkait dengan hadis tentang pusaka Rasulullah. Mengapa warna merah dan putih dipilih menjadi lambang bendera Indonesia? Dan apa kaitannya dengan pesan Rasulullah? Sejarah Dwi Warna. Warna merah dan putih pada bendera sebenarnya telah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan pertama ialah Majapahit yang berpusat di Jawa Timur, yang menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesarannya pada abad ke-13. Tidak hanya Majapahit, Kerajaan Kediri juga menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Bahkan, bendera pada Perang Sisingamaraja IX dan Tanah Batak juga menggunakan warna merah dan putih. Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang-pejuang Aceh menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih. Di bagian belakangnya diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit dan bintang, serta beberapa ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, pada Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro menggunakan panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Kemudian, pada tahun 1920-an, bendera merah putih digunakan sebagai bentuk protes dan semangat dari pelajar dan kaum nasionalis untuk lepas dari penjajahan Belanda. Ketika Indonesia merdeka, bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera nasional. Bendera Sangsaka merah putih pertama kali dikibarkan di Indonesia pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan bangsa. Tapi, tahukah Anda kenapa warna merah dan putih yang dipilih sebagai bendera Indonesia? Menurut Soekarno, warna merah dan putih sangat kental dengan makna filosofis yang dikenal rakyat Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Warna-warna itu tidak begitu saja diputuskan untuk revolusi. Warna-warna itu berasal dari awal penciptaan manusia. Matahari berwarna merah, bulan berwarna putih. Kata Soekarno seperti ditulis Cindy Adam dalam biografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat. Menurut Soekarno, tanah di Nusantara berwarna merah, sementara getah tumbuhan berwarna putih. Orang Jawa sudah menyajikan bubur merah putih selama ratusan tahun. Merah adalah lambang keberanian, putih adalah lambang kesucian.
Bendera kami sudah ada sejak 6.000 tahun lalu. Lanjut Soekarno. Pusaka Rasulullah. Bendera merah putih ternyata memiliki kisah dan makna tersendiri bagi umat Islam di Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah. Sejarawan yang banyak mengkaji peran umat Islam di Indonesia itu menulis, ternyata pemilihan warna merah dan putih ini tak lepas dari peran para ulama terdahulu yang turut berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Para ulama juga turut berjuang untuk mengenalkan sangsaka merah putih sebagai pusaka Rasulullah. Merah putih sebagai simbol pusaka Rasulullah tercantum dalam hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Sauban, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi untukku, sehingga aku bisa melihat kejayaan Islam di timur dan barat. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah ditampakkan untukku. Aku diberi 2 pusaka atau harta simpanan, merah dan putih." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Ada 3 hal yang selalu dijadikan tradisi oleh para ulama untuk semakin mengenalkan bendera Rasulullah kepada masyarakat Indonesia kala itu. Pertama, mengenalkan istilah sekapur sirih dan seulas pinang pada setiap pengantar buku atau pada awal pembicaraan. Kedua, budaya menyajikan bubur merah putih saat bayi baru lahir. Dan ketiga, pada saat membangun rumah. Di susunan atas dikibarkan sang merah putih. Kiai Haji Adnan Anwar dari PBNU mengatakan bahwa konsepsi NKRI sudah disiapkan para ulama jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan dengan salah satu dokumen tahun 1783 hasil Batsul Masail di Masjid Baitur Rahman Aceh, yang isinya, jika Nusantara ini menjadi negara, maka namanya adalah Al-Jumhuriyah Al-Indonesia atau Negara Kesatuan Indonesia. Kiai Haji Adnan Anwar juga menambahkan bahwa NKRI sudah sangat islami karena bangunan dan konsepsi NKRI banyak ulama terlibat di dalamnya. Habib Idrus Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat di Kota Palu yang juga adik kelas Mbah Hashim Asy'ari, pernah mengatakan bahwa beliau pernah bermimpi berjumpa Nabi Muhammad, dan pesan dalam mimpi itu adalah, nanti kalau Indonesia merdeka, benderanya adalah merah putih. Tambahnya, maka tidak heran pada Muktamar NU tahun 1937 atas pesan Habib Idrus Salim Al-Jufri, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengusulkan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih. Merah putih di akhir zaman. Hadis tentang merah putih berkaitan dengan kejayaan umat Islam. Saudara, apa yang telah dipaparkan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan bahwa Indonesia di mata dunia dan hari-hari esoknya Indonesia akan menjadi pemimpin dunia, dan disitulah akan menegakkan syariat-syariat Islam, dan dunia akan aman damai jika sudah Indonesia memimpin dunia. Terus saja kalau di bidang ekonomi, ya, di bidang bisnis, I'm still a player in the old economy, dalam arti basic yang saya pelajari dari pemahaman sejarah ekonomi yang saya dapat adalah beberapa ajaran filosofis, ya. Saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya ada pemahaman karena saya seorang mantan jenderal. Urusan saya adalah perang. Ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya pelajari adalah perang. Dari yang saya fahami dari sejarah perang, hampir semua perang adalah memperebutkan sumber daya. Nearly all war is about resources. Sekarang kita lihat
perang di Gaza. What is it about? Is it about a Jewish state or this or that? It is about land. It is about land. Satu kawasan bumi diperebutkan oleh dua bangsa yang berbeda. Dan kalau kita buka sejarah pemikiran ekonomi, kita belajar Adam Smith, Ricardo, itu salah satu fundamental di situ. Ajarannya adalah the only real wealth is land. The only real wealth is land. Dan kenapa? Dari land we get resources above the ground, on the ground, and below the ground. Below the ground banyak mineral, energi, BBM, etc. etc. On the ground pangan. Above the ground pangan. So pendekatan saya dalam bidang Saudara, ada hal yang paling menarik yang barusan dipaparkan oleh Prabowo. Dan apa yang dipaparkan oleh Prabowo sangatlah bermanfaat. Mari kita ikuti. Sources above the ground, on the ground, and below the ground. Below the ground banyak mineral, energi, BBM, etc. etc. On the ground pangan. Above the ground pangan. So pendekatan saya dalam bidang ekonomi dan kenegaraan adalah basics, dasar. Tapi kalau kita lihat fundamentals, what are the fundamentals? The fundamentals of Indonesia, ada hal-hal yang sangat mendasar. Benar, ketidakpastian global, benar. Ketegangan geopolitik, benar. Perang di mana-mana, benar. Bagaimana kita sikapi? Bagaimana kita sikapi? Dengan hal-hal seperti itu timbul ketidakpastian. Tapi saya melihat ada hal-hal fundamental yang merupakan sesuatu, in my opinion, karunia, blessing luar biasa bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah our size. We are a big nation. We are nearly 300 million people. Kita kuasai kawasan yang sangat luas, tanah dan air yang sangat luas, dan di tanah dan air itu resources kita luar biasa. Resources kita luar biasa. Dan ya, kita negara besar, begitu banyak perbedaan. Kita adalah bangsa yang majemuk. Kita multi agama, multi ras, multi suku, multi budaya, multi bahasa. Tapi kita juga bersyukur, kita ada blessing. Kita punya founding fathers yang brilliant. Bayangkan founding fathers kita, dari sebelum kita berdiri sebagai negara, pendiri-pendiri bangsa kita yang usianya masih sangat muda pada saat itu, mereka dengan visi yang luar biasa, mereka memilih bahasa kebangsaan, bahasa persatuan yang bukan. Saudara, pembahasan yang barusan dibahas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu mengingatkan kita bahwa the founding father kita atau penyusun bangsa kita dulu begitu brilian
dan sangat bijaksana. Dan menariknya pada saat itu usia mereka masih sangat muda. Karena itu, janganlah melihat usia muda dan Anda memandang remeh. Dan mari kita lihat lagi. Quran, kitab suci umat Islam, bukan hanya memuat petunjuk spiritual, tetapi juga menyimpan jejak kebudayaan dan peradaban manusia yang menakjubkan. Tahukah Anda bahwa dalam ayat-ayat suci tersebut terdapat kosakata asli Indonesia yang merujuk pada kekayaan alam dan budaya Nusantara? Saudara, kekayaan alam Indonesia itu bukan saja baru saat ini ditemukan, tetapi telah termaktub dan telah ada dalam Al-Quran. Karena itu saudara, Indonesia yang betul-betul merupakan negara yang majemuk, multi suku dan multi agama itu tentu kita melakukan satu perhelatan, dan perhelatan itu sangatlah intim, dan gangguan-gangguan itu akan dengan mudah diselesaikan ketika kita bergotong royong dan bersatu. Mari kita Nyali besar timnas Indonesia kejutkan pemain Arab Saudi, Al-Bulaihi, seperti singa yang bangun dari tidurnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan seru hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari lineup Garuda. Kalau udah, yuk kita lanjut ke topik utama. Pemain timnas Indonesia berhasil menunjukkan keberanian luar biasa dalam laga lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu, Indonesia mengamankan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Arab Saudi lewat gol Marcelino Ferdinand di menit ke-52 dan ke-57. Namun, sorotan utama laga ini bukan hanya pada hasil akhir, melainkan keberanian pemain Indonesia menghadapi aksi provokatif dari pemain Arab Saudi, terutama bek andalan mereka, Ali Al-Bulaihi. Al-Bulaihi yang dikenal sebagai pemain bengal dan sering memprovokasi lawan di lapangan, awalnya meremehkan keberanian para pemain timnas Indonesia. Namun, usai laga, ia mengaku, saudara, dari segi olahraga saja, Arab Saudi mencoba mental anak-anak bangsa. Hei, Bulaihi, Indonesia jangan lagi digertak-gertak. Karena Indonesia bertempur melawan penjajah selama 350 tahun. Mental kami, bangsa Indonesia, bukanlah mental kerupuk, tetapi siap bertempur kapanpun. Apalagi hanya gertak-gertak saja. Dan fight sampai dunia kiamat pun Indonesia siap. Ya, kesombongan Perdana Menteri Singapura ini sudah saatnya harus dibungkam mulutnya. Dan dia tanpa sadar bahwa kekayaan dia adalah hasil-hasil dari semua kebodohan bangsa Indonesia yang selalu kolaborasi dan tipu-tipu. Diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini?
Kalau setelah saya lulus juga gitu kan, Perdana Menteri Singapura saat ini tanpa sadar bahwa depan dengan raksasa ekonomi, dan kami sudah tak mau lagi dibodoh-bodohin oleh Singapura. Untuk itu saudara, mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa ada manfaatnya, karena Indonesia tak ada kata lain, maju dan maju terus. Yang menghambat maka akan digilas. Saya Gino Samsudin Hirsap melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.